Oke, selamat pagi Bu Ista. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, sehat Ibu. Sehat, Bu. Sehat Bu, kita hari ini melakukan kegiatan diskusi, kegiatan apa terhadap coaching yang kami berikan. Bu, Ya, Bu. Ya. itu sudah sepakat nih Bu dengan apa namanya lebih penilaian yang dikembangkan. Maaf, Bu, suaranya kekecilan, Bu. Nggak kedengaran. Oh iya, Eh, Iya. itu sudah sepakat nanti dengan penilaian yang kita gunakan dalam proses supervisi ini. Iya, Bu. Sudah sepakat, Bu. Oke, untuk itu kita coba lihat kembali pada tabel 5 ya, Bu, ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada tabel 5. Ini adalah penilaian terdiri dari 3 coaching, proses coaching. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nah, pada mendengarkan aktif ini adalah bahwasanya bebas dari segala judgment, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coaching, selalu menunjukkan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Itu dari mendengarkan. Kemudian kompetensi coaching yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian kompetensi coaching yang ketiga yaitu memberdayakan coaching, di mana kita membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta sama yuk. Jadi inilah bentuk penilaian dari 3 penilaian coaching yang coaching dan itu dimana sebagai coaching di sana. Kira-kira Bu, di antara ketiga kelompok yang sama, yang mana kira-kira yang ibu mungkin kembali gitu. Iya, yang mau saya tekankan di situ, Bu, ya tentang mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, berarti kalau yang ingin dikembangkan kembali Iya, Bu. nanti ketika ibu mengembangkan kedua kompetensi ini, berarti kita nanti punya indikator ya Bu ya, kalau tercapai atau tidak ini nanti dengan menentukan kedua kompetensi ini gitu. Kurang jelas, Bu. Iya, Boleh diulang lagi, Bu? iya. Kita nanti ibu mengembangkan kedua kompetensi ini. Tadi apa mendengarkan kita mengajukan pertanyaan berbobot dan lagi tadi satu lagi Bu. Tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang mau saya tekankan, Bu. Oke, baik Bu ya. Kalau begitu kira-kira sudah bisa kita mulai proses coachingnya Bu. Bisa, Bu. Ya, Pak, ya. Selamat pagi Bu Ristauli. Iya, selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gini Bu, aku bisa bertanya nggak untuk nanya pendapat Ibu dulu? Boleh, Pak. Iya, Bapak mau bertanya apa ya? iya gini Bu, kan di kelas siswa-siswa itu membawa laptop Bu. Jadi setiap siswa di kelas itu kan membawa laptop. Padahal siswa juga membawa banyak sekali buku Bu. Bayangkan Ibu, biasanya satu anak itu membawa 2 tas, isinya penuh dengan buku, Bu. Nah, Oh, padahal di meja kami itu kan, Bu, meja kelas itu kan bentuknya kecil ya, Bu. Hanya muat meletakkan 2 sampai 3 buku tulis saja, Bu. oh, Akibatnya, anak-anak meletakkan peralatan mereka secara sembarangan di dalam kelas. Padahal Ibu tahu kan, kalau kita ngajar di kelas itu kan kalau bisa berkeliling ke seluruh kelas. Akibatnya saya tidak dapat melakukan itu dengan leluasa karena saya takut nanti saya menendang laptop siswa. Akibatnya kan saya harus mengganti Bu kalau laptopnya rusak. Itu Bu kira-kira masalah yang saya hadapi di dalam kelas. oh begitu ya, Pak ya. Lalu apa tujuan Bapak sekarang menceritakan ini kepada saya, Pak? Nah, itulah Bu, saya bingung. Kira-kira apalah yang bisa saya kerjakan
agar hal tersebut bisa saya antisipasi, Bu. Karena kan saya butuh berkeliling di dalam kelas, Bu, dengan nyaman. Betul, Pak, betul. Jadi setelah Bapak melakukan hal ini, apakah hal itu sudah Bapak beritahukan kepada wali kelasnya, Pak? Benar, Bu. Jadi, kan di awal tahun semester itu, kami selalu melakukan rapat, Bu. Jadi, dalam rapat itu, hal tersebut sudah saya sampaikan kepada rapat Dewan Guru. Jadi, harapan kami sih, kalau bisa nih ya, Bu, di belakang itu, di belakang ruangan itu kan ada banyak sekali colokan, Bu. Jadi, Iya. anak-anak ingin agar mereka bisa mencarger laptopnya, Bu. Padahal itu yang rusak. Itulah sebabnya kami meminta agar mereka bisa memperbaiki colokan-colokan yang rusak itu, Bu. Selain itu, saya juga meminta agar di belakang itu nanti akan dibuatkan seperti rak buku, Bu. Jadi ketika anak selesai menggunakan bukunya, mereka bisa menyimpannya di belakang, Bu. Akibatnya nanti kan ruangan jadi lebih rapi ya, Bu. Iya, Pak, betul, Pak. Bagus sekali ide yang Bapak rencanakan itu. Nah, jadi apakah setelah Bapak melakukan hal itu, apakah sudah ada perubahan di kelas itu, Pak? Nah, memang masih belum ada dilakukan perbaikan, Bu. Rencananya perbaikannya baru akan dilakukan di semester depan, Bu. Oh, Itu itu masih rencana ya, Pak ya? sudah disampaikan, tapi masih belum dilaksanakan, Bu. Kemungkinan besar itu hanya bisa dilakukan di semester depan, Bu. Oh iya, baik, Pak. Nah, jadi apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan setelah direncanakan itu, Pak? Mungkin nanti kan ini udah mau akhir semester ya, Bu. Kami akan Iya. ada kesempatan untuk menyampaikan kembali apa yang menjadi kendala kami di dalam ruangan kelas, Bu. Mungkin saya akan kembali menyampaikan hal tersebut supaya hal tersebut bisa diperbaiki dengan cepat, Bu. Baik, Pak. Tapi di sini yang jelas Bapak sudah menyampaikan kepada wali kelas dan Benar, Bu. juga tapi belum sampai kepada kepala sekolah begitu ya, Pak? Sudah, Bu. Itu sudah disampaikan di rapat yang sebelumnya, Bu. Oh, Hanya sudah ya, Pak saja ya. memang masih belum dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Oh, begitu ya, Pak. Jadi tadi rencana yang dilakukan maka akan dibuat rak-rak sebagai tempat cok-cokan sambung gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Dan rak buku, Bu. Dan untuk rak bukunya, Bu, dibuat. Oh iya, Untuk dengan rak meletakkan bukunya. buku-bukunya, lalu nanti memperbaiki cok-cok sambung yang sudah ada sebenarnya, Bu. Tapi mungkin anak-anak kan kurang baik ya menarik colokannya, mungkin sudah rusak, Bu. Jadi perlu dibongkar itu seluruhannya mungkin, Bu. Baik, Pak. Dalam hal ini, Pak, apakah ada eh, apa namanya itu teman Bapak untuk berkolaborasi untuk memperbaikinya atau untuk memberikan solusi yang baik itu, Pak? Atau Mungkin Bapak lakukan dengan kalau wali kelas untuk saja? memperbaiki itu mungkin bisa dilakukan melalui pelaporan, Bu. Nanti bisa kami kembali laporkan supaya nanti akan ada yang maintenance di sini yang akan memperbaiki instalasi listriknya begitu, Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Solusinya itu, Pak ya. Lalu bagaimana komitmen untuk selanjutnya, Pak? Bagaimana tindak lanjut dan daripada apa yang kita bicarakan hari ini? Barangkali semester depan saya akan coba lihat kembali, Bu, apakah memang itu sudah dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, mungkin akan lebih maksimal nanti belajarnya di dalam kelas. Oke, Bu. Oke, Pak. Jadi begitu apa ya, Pak ya? Begitu baik solusi yang sudah Bapak lakukan. Jadi semoga nanti ke depannya Bapak bisa mewujudkan hal itu dengan apa namanya itu? Dengan hal-hal yang ada di sekolah itu, Pak ya. Baik, Bu. Hmm. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, iya, Pak. Jangan bosan-bosan memberikan masukannya ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Oke, selamat siang Ibu Rista. Ya, selamat siang, Bu.
Iya, tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan rekan sejawatnya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, setelah melakukan proses coaching yang cukup panjang tadi saya dengar, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Rista setelah melakukan proses coaching tadi? Iya, Bu, perasaan saya sangat senang, Bu. Karena dalam pelaksanaan coaching tadi, Pak, Bu, saya dapat melakukannya dan memberi apa namanya itu ya, menggali potensi yang ada pada si coach tadi, Pak. Saya dapat Eh, melakukannya dengan baik, Bu. Ya, berarti dari proses coaching tadi Ibu merasakan senang gitu ya, bisa menggali apa namanya masalah, kemudian menggali kompetensi si coach tadi gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya baik. Saya juga tadi cukup mengapresiasi bahwasanya di proses coaching yang Ibu lakukan tadi ke rekan sejawat, bahwasanya apa namanya alur tirta sudah cukup baik di sana Bu, begitu. Bu. Kemudian tadi yang ingin Ibu kembangkan ada dua kompetensi ya Bu ya. Iya, Bu, betul, Bu. Iya, kita ulang kembali ya. Apa namanya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mendengar Eh, aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. betul sekali, Bu. Nah, pada saat Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi tadi nih, kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi pada proses coaching tadi? Kendala yang saya hadapi memang, Bu, tidak ada, Bu, karena eh, si coach tadi langsung bisa menemukan solusi yang akan dilakukan ke depannya, Bu. Jadi potensi yang ada pada si coach tadi langsung keluar dia, Bu, sehingga dia bisa menemukan solusi yang tepat, yaitu dengan membuat rak-rak buku, kemudian dengan mengatur posisi daripada cok-cokan yang sudah disediakan di sana, sehingga tidak mengganggu kepada guru dan juga kepada siswa yang ada di kelas tersebut, Bu. Berarti dari dua kompetensi tadi tidak ada kendala yang cukup signifikan begitu kira-kira Bu. Iya, Bu, begitu, Bu. Tapi seperti yang kita ketahui ada dua kompetensi nih. Nah, menurut Ibu nih dari pendengar aktif ya Bu kita ya sebagai pendengar aktif, kira-kira Bu tercapai atau tidak indikator kompetensi sebagai pendengar aktif? Atau dari skala 1 sampai 4 kira-kira di angka berapa Bu untuk tercapai yang Sebenarnya sih, Bu, saya memilih skala dari tadi pertanyaan Ibu dari skala 1 sampai skala berapa tadi, Bu? 4? Oh, dari skala 1 sampai skala 4 ya, Bu, ya. Saya lebih memilih skala 2, Bu. Alasannya Bu? Iya, karena memang sih, Bu, tadi karena ada gangguan dari luar, Bu, sehingga ketika saya melakukan posnya memang sih, Bu, kurang fokus sedikit. Tapi yang jelas potensi yang ada pada diri si coach tadi sudah bisa dikembangkan, Bu. Oke. Kemudian ada satu lagi kompetensinya Bu di mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Nah, menurut Ibu indikator tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu ketercapaiannya yang telah Ibu lakukan ada di skala berapa? Jika diangkakan, jika dibuat dalam skala 1 sampai 4. Saya sibuk di skala tetap di skala 2, Bu. Tetap di skala 2 ya Bu ya. Jadi saya Karena harap, ya kenapa Bu? ya, Bu. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi, Bu, karena ada gangguan. Tapi memang ide dan gagasan serta langkah-langkah permasalahan yang ada tadi sudah bisa diselesaikan, Pak, Bu, bisa dibuat, sudah bisa ditemukan apanya, Bu, gagasannya, ide-ide yang dilakukan oleh si coach tadi, Bu. Oke. Saya harap nantinya Bu
Ini masih apa namanya di skala 2. Selanjutnya lebih dari itu ya kan Bu? Kita, Iya, Bu. Saya iya, usahakan nanti, Bu. iya harus di grow up ya Bu ya. Jadi eh menurut Ibu, ya kan? Ini menurut Ibu, setelah proses coaching yang sudah kita lakukan ini, apa kira-kira Bu rencana Ibu berikutnya? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Bu? Iya, kita tadi sudah melakukan proses coaching, ya Bu ya. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan coaching, dan saya juga melakukan pengamatan singkat ya Bu ya dari kegiatan coaching tadi. Nah, kira-kira Bu rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah proses coaching ini? Rencana yang saya lakukan begitu ya, Bu ya. Ke Iya, depannya begitu, Bu. iya, iya. Iya, Khususnya Bu. terkait khususnya terkait proses coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Saya akan melakukan saya akan lebih fokus lagi dalam mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh si Koci, sehingga saya bisa memahami permasalahan yang dihadapi, Bu. Dan kemudian bisa si Koci tadi bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Bu. Sehingga setiap ide ataupun gagasan yang dihasilkan oleh si Koci dapat menjadi solusi yang tepat bagi dia, Bu. Dan saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dia bisa lebih mudah untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu rencana ke depannya. Nah, jadi Bu, izin kalau boleh saya sampaikan sedikit hasil supervisi saya tadi Bu terhadap kegiatan coaching yang dilakukan. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, secara keseluruhan Bu, overall-nya sudah cukup baik. Cuma tadi saya temukan beberapa kalimat pernyataan yang sering Ibu lontarkan seperti apa, Iya, Bu. apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan kamu lakukan, kenapa? Tadi saya lihat tadi beberapa ada di kalimat pertanyaan Ibu seperti itu, gitu kan Bu. Nah, jadi menurut saya Bu, itu seperti pertanyaan mengenai begitu. Itu saja seperti dari saya. Oh, begitu, Bu. Terima kasih, Bu, dengan masukannya, Bu. Semoga untuk kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih bagus lagi, Bu, ya. Oke, Bu, baik kita akhiri kegiatan supervisi coaching kita ini. Semoga hasil supervisi kita pada siang ini berguna untuk proses-proses coaching. Terima kasih. Baik, sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ya.